teman-teman ingin mengutip referensi yang mana referensi itu tidak terpublikasi online. Oke, teman-teman, kali ini kita masih belajar menilai ya. Kita diskusi menilai kembali. Nah, kali ini saya akan coba memberikan tutorial kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin mengutip referensi yang mana referensi itu tidak terpublikasi online. Contohnya buku ya. Misalkan saya mengambil contoh buku inilah ya. Nah, misalkan buku ini. Ini buku multimedia, konsep dan aplikasi dalam pendidikan. Nah, misalkan buku ini saya kutip di dalam karya ilmiah ya, dalam makalah atau dalam skripsi mungkin teman-teman mahasiswa, dalam tesis dan segala macam. Nah, buku ini misalkan tidak ada terpublikasi online ya, misalkan gitu. Tetapi kita akan memasukkan beberapa paragraf atau kalimat mungkin ya yang kita gunakan misalkan di bab 2 atau di pembahasan. Nah, otomatis ya, kalau kita menggunakan Mendeley, maka metadatanya itu harus ada di library Mendeley kita. Nah, maka teman-teman ya tetap bisa menggunakan referensi yang tidak terpublikasi online, tetapi tetap bisa digunakan mengutipnya menggunakan aplikasi Mendeley. Berikut caranya. Oke, yang teman-teman lakukan, pertama silahkan buka Mendeley. Nah, sekarang saya buka Mendeley Desktop. Kemudian pilih menu file yang terletak di kiri atas. Itu ada file, silahkan diklik. Ada tulisannya Add Entry Manually. Nah, kita klik Add Entry Manually. Di sini ada jenis dokumen yang teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan kebutuhan ya. Mau memasukkan metadata dari referensi dari file yang kita gunakan. Di sini kan ada jurnal artikel ya. Kita klik tanda panah itu. Itu ada beragam di sini. Ada bill ya. Ada book ya, buku misalkan ya, book section. Ada ya komputer program, ada proceeding juga, film ya, artikel jurnal yang tidak terpublikasi online misalkan. Ensiklopedia, film, kemudian majalah misalkan ya, koran dan sejenisnya. Kali ini saya mencontohkan yang buku. Nah, maka saya pilih book. Nah, buku yang saya gunakan, nah misalkan ini ya, buku multimedia, konsep dan aplikasi dalam pendidikan. Nah, ini saya tulis judulnya di sini. Nah, saya tulis di sini ya. Ini kan judulnya sudah ditulis. Author itu adalah penulisnya. Nah, cara menulis author itu dimulai dari nama terakhir, last name, baru ke nama pertama. Nah, kalau dua suku kata, gitu ya. Jadi karena di sini bukunya hanya satu kata ya untuk penulisnya Munir, maka saya cukup tulis Munir di sini. Tapi kalau teman-teman lebih dari satu kata, maka lakukan seperti aturan seperti ini ya, last name, first name. Years itu adalah tahun ya, tahun terbitnya. Nah, buku ini terbitnya tahun 2015 ya, maka saya tulis 2015. Halaman ini adalah halaman ini menunjukkan kalau teman-teman misalkan ya, ini kan saya pilih misalkan halaman 6 ya. Halaman 6 ini ada paragraf yang saya perlukan untuk dikutip di dalam penulisan, apakah itu di bab 2 misalkan skripsi gitu ya, atau mendukung di gagasan di pembahasan penelitian misalkan.
Oke, misalkan di halaman 6 ya, misalkan saya tulis di halaman 6 ya. Abstrak bisa ditulis bisa tidak ya, tag ya, kalau untuk buku kayaknya nggak perlu lah ya. Kemudian city yang penting ya. Nah, city ini karena bukunya terbit di Bandung, maka saya tulis Bandung. Edisinya silakan tulis kalau ada di bukunya. Editor ya, juga bisa ditulis. Jadi kita kalau lebih lengkap lebih bagus ya. Jadi kalau teman-teman gonta-ganti style kutipan ini tidak ribet nanti. Artinya tidak banyak yang kurang dari informasi metadatanya. Nah, di editor itu ada dua ya, Ruswandi dan Nur Fitriansyah. Maka saya tulis di sini Ruswandi gitu ya, Ruswandi. Nah, cara untuk menambahkan nama lagi ya, tinggal klik enter saja. Maka akan kursornya ke bawah. Nah, silakan ditulis Nur Fitriansyah. Nah, ini kan editornya sudah. Nah, kemudian publishernya, penerbitnya dari penerbit apa ya? Nah, di sini Alfabeta ya, kalau yang buku saya gunakan ini. Klik Alfabeta. URL juga bisa dipilih kalau ada ya. ISBN ya silahkan ditulis ya. Oke, karena di sini ada ISBN, saya tulis saja ISBN-nya. Nah, kalau sudah ditulis ya, kalau teman-teman sudah menulis metadata dari buku ini, buku yang teman-teman gunakan, ya klik save. Nah, jadi di library teman-teman itu ya akan muncul yang sudah di save tadi ya, karena namanya Munir ya. Nah, nanti muncul bagian atas. Kalau teman-teman perhatikan ada perbedaan tuh ya, kalau dibandingkan dengan yang di bagian bawah ini ya, ada Dwi, Ristanti, Amanda dan seterusnya. Kenapa ini kok ada logo PDF-nya? Kenapa yang di atas kok tidak gitu ya? Kalau yang di bagian bawah itu saya di sini maksudnya di library Mendeley saya itu menyimpan file PDF-nya gitu. Nah, jadi mungkin saya mengambilnya dari jurnal ya, ini jurnal pendidikan sains. Kemudian saya save, saya masukkan ke web ke library Mendeley. Maka kalau saya klik dia gitu ya, saya klik ini, maka langsung muncul ke langsung menuju ke file PDF-nya. Nah, karena kita hanya menyimpan metadata saja, maka dia tidak akan muncul filenya. Nah, jadi yang muncul itu hanya metadata ini. Tetapi metadata ini sudah bisa digunakan untuk membuat kutipan di Microsoft Word. Nah, sekarang kita coba membuat kutipan lagi ya. Nah, jadi teman-teman silakan buka Microsoft Word-nya dan pastikan tentu sudah install plugin-nya ya. Jadi yang belum muncul insert citation Mendeley-nya di reference. Nah, silakan lihat di video saya sebelumnya bagaimana menginstal plugin ya dari Mendeley ke Microsoft Word. Nah, sekarang kita coba mengutip ya. Misalkan tadi kan saya menulis di halaman 6. Halaman 6 yang akan saya kutip. Oke, karena tadi saya sudah menulisnya, saya paste saja. Nah, ini contohnya paragraf atau kalimat lah ya. Nah, ini kalimat yang saya contohkan mengutip dari buku Munir tadi ya di halaman 6. Maka teman-teman lakukan seperti biasa. Pertama klik pastikan kursornya di bagian akhir kalimat ya. Kemudian insert citation. Nah, di sini ada menu pencarian, tulis saja Munir. Nah, karena kan teman-teman tentu sudah tahu bukunya itu adalah buku Munir ya. Misalkan saya tadi ya, buku yang saya baca ya, buku yang saya baca dan yang saya kutip kalimatnya di sana. Nah, jadi kenapa kok banyak muncul Munir ya di Mendeley saya di layar ya. Nah, ini karena saya kan sudah banyak mungkin file PDF-nya di Mendeley, sehingga nanti nama Munir akan muncul. Nah, ketika saya menuliskan keyword Munir. Karena tadi kita mengambil dari buku Munir Multimedia Konsep Aplikasi dalam Pendidikan, maka ini dia. Saya klik dan klik OK. Nah, sekarang kutipannya sudah muncul. Jadi Munir 2015. Nah, jadi
Teman-teman meskipun dokumennya tidak online, tetapi teman-teman bisa gunakan atau membuat kutipannya dengan cara mengentry secara manual metadatanya. Nah, kalau daftar pustakanya ya sama ya. Ya, misalkan di halaman berikutnya ya, kursornya ya. Karena di sini saya contohkan di halaman yang sama saja. Nah, kalau untuk kebutuhan mungkin ya bisa di halaman berbeda. Misalkan di sini daftar pustaka. Nah, langkahnya seperti biasa ya, kita pilih insert bibliografi ya, di reference insert bibliografi. Nah, sekarang buku Munir sudah muncul di daftar pustakanya. Oke, tutorialnya cukup simple, jadi teman-teman bisa terapkan bagaimana cara mengutip ya, cara membuat metadata dari referensi yang tidak terpublikasi online. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share seluas-luasnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.